مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian yang mana siang hari ini kita akan membahas mengenai sirah nabawiyah yang berkenaan dengan perang Khaybar. Alhamdulillah pada kajian-kajian sebelumnya tentu insyaallah kita sudah mengenal lebih jauh tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya perkenalkan diri dulu karena saya baru pertama kali di sini. Nama saya Abdurrahman Soleh. Saya tinggal di Kalimalang dan aktivitas di berbagai kajian di Jabodetabek dan juga diamanahkan di PT Indonesiana sebagai pembimbing ibadah haji dan umroh dan di rumah zakat. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus membahas mengenai perang Khaybar? Karena perang Khaybar ini adalah runtutan dari berbagai kejadian yang telah ada di dalam sirah nabawiyah. Yaitu sebelumnya kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ibu-ibu pernah membuka sirah nabawiyah ya? Ada perjanjian yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini adalah terjadi ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menunaikan ibadah di Mekah ya. Dan kita tahu bahwasanya mereka sudah bersiap-siap untuk menuju ke Mekah, dan ternyata apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya niatkan untuk ke Mekah itu ternyata diurungkan ya. Jadi tidak jadi pergi ke Mekah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menunaikan ibadah umroh beserta sekitar 1.400 orang sahabat dari kaum muhajirin dan ansor. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memakai umroh, kemudian tengah perjalanan juga membawa binatang-binatang kurban. Ya, kemudian sampai di Zulhulaifah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus seorang mata-mata ketika itu, dan ternyata ya walhasil malah diadakannya perjanjian. Di antara perjanjiannya adalah ya kita sudah ketahui bahwasanya poin-poin perjanjian di Hudaybiyah itu diantaranya ada gencatan senjata, yang mana gencatan senjata ini ya tidak perang selama kita tahu 10 tahun bersama Quraisy. Padahal ketika itu
yang namanya kekuatan besar di Jazirah Arab ketika itu adalah kekuatannya siapa, Bu? Quraisy. Dan Quraisy ini adalah kaum-kaum yang menentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu. Nah, setelah Hudaybiyah itu kita mengetahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berperang dengan siapa, Bu? Quraisy, ya, tidak berperang. Nah, dalam perjanjian ini, setelah perjanjian kemudian disepakati, kita mengenal lagi ada peristiwa Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu adalah baiat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di bawah pohon. Kemudian seluruh sahabat kemudian berbaiat dengan Bai'atur Ridwan ketika itu. Jumlahnya berapa? 1.400 kurang lebih berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika setelah perjanjian Hudaybiyah kemudian Bai'atur Ridwan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhenti aktivitas perangnya dan alhamdulillah kota Madinah menjadi aman. Dulu rongrongan siapa, Bu? Ya, orang-orang Quraisy itu sangat sangat ingin menyerang kota Madinah. Dan ternyata alhamdulillah selama itu Quraisy tidak menyerang Madinah. Nah, mulailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membuat satu pelajaran, ya Bu ya, satu pelajaran kepada orang-orang atau bangsa atau kaum yang ikut serta dalam perang Ahzab. Kita tahu perang Ahzab itu gimana, Bu? Kaum muslimin dikepung oleh Quraisy dan kabilah-kabilah yang lain. Nah, di antara mereka ada orang-orang Yahudi yang memang bersekongkol untuk memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Bani Quraidah, kemudian Bani Nadir, kemudian kabilah-kabilah Yahudi yang lainnya. Masya Allah. Dan disinilah terlihat bahwasanya memang tabiat orang-orang Yahudi adalah selalu mengingkari janji. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah membela kota Madinah bersama dengan Rasulullah dan seluruh elemen yang ada di Madinah kalau terdapat penyerangan. Ini bukan membela tapi malah merongrong, ya, dan juga membuat berkhianat dan ketidakstabilan yang ada di Madinah. Nah, mulailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat teguran kepada orang-orang Yahudi ini. Padahal apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat baik kepada orang-orang Yahudi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan bahwasanya kita berinteraksi sama kaum muslimin tidak apa-apa, asal dengan perjanjian untuk membela, ya, Madinah kalau ada penyerangan. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu tahu juga bahwasanya orang-orang Yahudi, ya, ayat-ayat yang terkait dengan orang-orang Yahudi ini di dalam Al-Quran ini sangat banyak. Bahkan di dalam surat yang menerangkan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj itu apa? Al-Isra, ya. Al-Isra itu juga, ya, nama suratnya adalah, nama lainnya adalah surat Bani Israel. Jadi disebutkan di situ. Kemudian di setiap surat yang ada yang menyebutkan tentang karakteristik orang Yahudi tersebut adalah bahwa disebutkan pembukaan suratnya adalah tasbih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, diantaranya adalah kalau kita buka di dalam surat Al-Isra, apa, Bu? Ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Kemudian juga kita temukan lagi, Bu. Temukan lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang pengusiran orang Yahudi di dalam surat Al-Hasyr. Ya, surat Al-Hasyr itu juz 28 ya. Ya. Surat yang ke-59 itu diterangkan juga tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu diusir dari kota Madinah. Ya, dari tempatnya, dari benteng-benteng mereka. Dan awalnya adalah pembukaannya adalah sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa rahasianya, Bu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa setiap yang terkaitan dengan Yahudi ini dimulai dengan tasbih? Ayo, pasti ada rahasianya, Bu ya. Rahasianya adalah kalau subhanallah itu Maha Suci Allah itu digunakan untuk menyebut sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang keindahan atau sesuatu yang tidak indah, tapi ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal kekuatan yang paling besar adalah ketika itu adalah kekuatan Quraisy. Betul ya, Bu ya? Kekuatan Quraisy. Nah, orang-orang Yahudi zaman dulu itu tidak diperhitungkan, Bu. Tidak diperhitungkan di dalam peperangan, apalagi di dalam perpolitikan ketika itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala banyak menerangkan ayat-ayat tentang orang-orang Yahudi. Dan di setiap ayat yang diterangkan tentang orang-orang Yahudi, maka yang pertama disampaikan adalah kalimat tasbih. Ya, di antaranya surat Al-Hasyr. Nah, berarti apa? Allah Subhanahu wa taala yang memenangkan orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim Allah Subhanahu wa taala yang memenangkan, bukan yang lain. Maka agungkanlah asma Allah Subhanahu wa taala dalam kemenangan ini. Di antaranya adalah surat Al-Hasyr. Coba kita lihat surat Al-Hasyr juz ke-28 surat ke-59 halaman 545 di mushaf standar. Ada di situ? Bisa dibaca? Atau biasa ada yang bantu membacakan? Ya. Telah bertasbih pada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Baik, jazakillah khairan. Ini berarti apa? Orang-orang mukmin pun tidak menyangka ketika orang-orang Yahudi itu diusir ya dari tempat-tempat mereka, ya. Ini atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat di situ, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Mereka orang-orang Yahudi itu menyangka bahwasanya mereka bisa berlindung di dalam benteng-benteng mereka. Jadi saking pedenya orang Yahudi itu apa, Bu? Ya, memang Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan orang-orang Yahudi dengan dengan keilmuan yang tinggi. Betul ya? Ya, makanya ketika di Madinah itu banyak membangun benteng-benteng. Mereka mengira bahwa benteng-benteng itu adalah yang melindungi mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa untuk menghancurkan mereka. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Allah memberikan
sesuatu yang tidak diduga-duga oleh mereka. Ya, yukhribuna buyutahum biaidihim, mereka membakar semua. Fatahum wa qadhafa fi qulubihim ru'b, wa qadhafa fi qulubihim ru'b, maka ketakutan itu sendiri yang menghantui mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu sebenarnya tabiat mereka adalah orang-orang yang penakut sebenarnya. Jadi mereka membangun benteng-benteng ya untuk melindungi mereka. Akhirnya mereka dihantui dengan rasa takutnya sendiri. Nah, di Madinah itu banyak suku-suku bangsa Yahudi. Ya, di antaranya adalah bangsa yang pernah ya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Yahudi Bani Quraidah. Kenapa mereka diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka ya pernah ya menghinakan seorang muslimah, yang mana muslimah itu berhijab, kemudian cadar, kemudian memakai pakaian yang yaitu mereka mengolok-olok ya seorang muslimah, ya kemudian jilbabnya ditarik. Masya Allah, ibu-ibu kalau di Jalan Wijaya ini ada yang tarik, Bu, gimana, Bu? Ya, perasaannya. Jadi kan Masya Allah gitu ya. Dan ibu-ibu nggak bisa ngelawan. Inilah harkat dan martabat seorang muslimah ini sungguh mulia. Akhirnya apa? Datanglah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membela, kemudian langsung dibunuh. Nah, orang Yahudi yang tadi mengolok-olok tadi, ya menghinakan, kemudian langsung dibunuh. Akhirnya yang teman-teman Yahudi tersebut mengeroyok sahabat tersebut, kemudian meninggallah. Akhirnya apa? Ya, pada kejadian itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menyiapkan bala tentaranya untuk memerangi Yahudi Quraidah, Bani Quraidah. Masya Allah, Bu, satu muslimah saja ya dibela oleh Rasulullah SAW, satu muslimah. Bisa kita kaitkan dengan kejadian gitu ya akhir-akhir ini, kejadian di Rohingya misalnya. Subhanallah, banyak orang-orang yang dibantai, tapi Masya Allah, itulah kaum muslimin harusnya membela kehormatan saudaranya. Makanya kalau kita bisa membantu dengan bantuan, Bu, silakan. Bahkan kalau yang bisa membantu dengan jihad dan amirnya ya menyetujui untuk berjihad, itu tidak apa-apa. Ya, di berbagai negara alhamdulillah sekarang sudah ada protes keras tentang Rohingya ya. Ya, karena apa? Satu saja kaum muslimin dihinakan, satu saja kaum muslimin itu dibunuh, itu juga menyebabkan kaum muslimin yang lain merasa merasa satu tubuh dengan kaum muslimin. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Ya, begitu juga yang terjadi pada Bani Quraidah diserang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Bani Nadir. Ya, Bani Nadir ini ada seorang yang berusaha membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah duduk bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya, kemudian Masya Allah, jahatnya orang Yahudi, Bu. Ya, mudah-mudahan sih bisa ini ya membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lagi duduk. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara ingin menjatuhkan batu yang besar untuk menimpa siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bisa apa enggak? Tidak bisa, Bu. Jadi dikabarkan oleh malaikat ketika itu dikasih tahu bahwasanya, ya Muhammad, di atas itu ada yang ingin menimpa kamu dari orang Yahudi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar jalan menuju ke Madinah tanpa izin lagi, dan membuat sahabat bingung. Kenapa yang biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam izin kepada kita, artinya memberitahu kepada kita, tiba-tiba jalan. Oh, mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin
ada hajat yang ingin ditunaikan. Tiba-tiba Bu, ketika pulang ke Madinah langsung menyiapkan pasukan untuk menyerang Yahudi Bani Nadir. Jadi berapa kali orang Yahudi itu diusir oleh Rasulullah SAW dari tempatnya, kemudian mereka bergabung di satu tempat yang namanya Khaybar. Jadi Khaybar ini adalah ya benteng yang sangat kokoh. Di dalam Sirah Nabawiyah dikatakan bahwa Khaybar ini memiliki lapisan benteng yang sungguh kuat dan sungguh di sana adalah tempat yang paling subur yang dijadikan oleh orang-orang Yahudi untuk menguatkan perekonomiannya. Bahkan di sana juga ya di dalam Sirah Rasulullah SAW tercatat ya, di dalam Sirah Ibnu Hisham ya tercatat bahwasanya di sana juga mereka membuat peralatan-peralatan yang canggih. Bahkan sampai manjanik Bu. Manjanik tahu? Ya, seperti meriam ya. Kalau zaman sekarang, meriam tahu ya Bu ya? Ya, itu mereka sudah bisa membuat meriam di zaman dahulu. Bahkan mereka ya membuat emas juga di sana di Khaybar, dan luar biasa ribuan pohon kurma yang mereka tanam di sana. Nah, Rasulullah SAW menyerang Khaybar itu dengan alasan mereka apa? Selalu mengkhianati Rasul, selalu memusuhi orang Islam, selalu menyebabkan apa namanya kaum muslimin itu dirugikan dalam keadaan mereka ketika ada orang yang bangsa-bangsa Yahudi yang menghasut. Oleh karena itu pada tahun ke-7 Hijriah Rasulullah SAW bergerak menuju Khaybar ya dengan 1.400 tentara yang telah dibaiat di mana Bu? Di Baiatur Ridwan. Jadi nggak boleh ada tentara yang lain ya pasukan Rasulullah SAW kecuali yang mereka yang sudah teruji keimanannya di dalam Baiat Ridwan. Kenapa? Rasulullah SAW berjanji ketika di Baiatur Ridwan, maka orang-orang yang berada dan berbaiat di Baiatur Ridwan itu mereka masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Jadi 1.400 itu Allah jamin mereka masuk surga tanpa hisab dan dijamin. Oleh karena itu Rasulullah SAW ya biasa nih Bu ya, kalau dalam peperangan itu Rasulullah nggak bilang-bilang Bu. Nggak bilang-bilang kalau misalkan mau menyerang ya, termasuk di Badar, termasuk di perang-perang yang lain gitu ya. Tapi Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwasanya nanti kaum muslimin akan menang di peperangan apa? Khaybar. Biasanya apa? Kalau Rasulullah apa? Rasulullah jalan, nah di tengah perjalanan mau kemana nih? Ya Rasulullah. Tanya siapa? Tanya para sahabat, kita akan menyerang satu kaum. Biasanya di tengah perjalanan baru Nabi Muhammad SAW ya memberitahukan. Tetapi ketika di 3 peperangan kalau tidak salah, ya salah satunya Khaybar, Rasulullah memberitahu bahwa kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan di Khaybar. Nah, orang-orang munafik ketika itu yang malas-malas perang Bu, ya. Orang-orang munafik kan digambarkan di dalam surat An-Nisa apa? Ya, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Coba dicek di surat Ali Imran, maaf. An-Nisa ya, ayat 137 kalau tidak salah. Ya, coba kita lihat di sana bagaimana orang-orang munafik itu, ya. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Ya. Dan selanjutnya. Ya. Orang-orang munafik itu ketika perang Khaybar mereka mau ikut. Kenapa Bu mau ikut? Karena kalau memerangi Khaybar, setelah memerangi Khaybar kemudian menang, maka akan mendapatkan harta rampasan perang. Baik.
Tapi Rasulullah tahu gak Bu niat mereka? Tahu. Dibilangin, ya udah, ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi orang-orang Yahudi Khaybar. Kami rindu mati syahid. Ya. Ya udah. Kalian boleh ikut, tapi kalian tidak mendapatkan ghanimah. Ada. Kalau saya nggak mendapatkan ghanimah, ngapain saya perang gitu ya? Itulah tabiat orang-orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Ini digambarkan di dalam surat Al-Fat. Coba kita buka di ayat 15. Ya. Al-Fat. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah ketemu, Bu? Ayat 15 ada di situ? Ya, ada yang bisa membacakan? Silakan, Bu. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang-barang rampasan, orang-orang Badu yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. 15. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-sekali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali. Jadi orang-orang munafik itu hanya ingin mendapatkan ghanimah saja, tidak ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa ambil ibrahnya, Bu. Kalau orang munafik ya, jadi nunggu-nunggu saja. Kalau menang kita ikut, kalau kalah udah biarin kaum muslimin yang kalah, ya. Jadi ketika orang-orang munafik itu mau ikut Rasulullah, boleh ikut, tapi kalian tidak mendapatkan ghanimah. Yang mendapatkan ghanimah ya, yang prioritasnya adalah tadi orang-orang yang menjadi pasukan yang telah berbaiat di Baiatur Ridwan. Jumlahnya adalah 1.400 pasukan dari kaum muslimin. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang Khaybar pada waktu sebelum salat subuh. Ya, jadi pagi-pagi sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang Khaybar. Tidak biasanya, bahwa biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyerang satu kaum yang memang mereka mengadakan permusuhan kepada kaum muslimin, itu biasanya setelah azan subuh. Untuk apa, Bu? Untuk menandai, oh iya di sono kalau ada azan berarti ada kaum muslimin. Jadi Khaybar ini diserang sebelum subuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan sebuah doa. Ya, di sini tercatat di dalam Sirah Ibnu Hisham, ya. Setelah sampai Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, berhentilah dan kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, penguasa langit dan segala keteduhannya, penguasa bumi dengan segala isinya, penguasa semua setan dengan segala penyesatannya, dan penguasa angin dengan segala tiupannya, kami memohon kepadamu ya Allah semua kebaikan yang ada di pemukiman ini, segala yang baik dari penghuninya dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kami berlindung padamu ya Allah dari keburukan yang datang dari pemukiman ini, dari penghuninya dan dari apa yang ada di dalamnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersiap ya untuk menyerang Khaybar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tercatat di situ memberikan ya royahnya, memberikan benderanya itu kepada sahabat-sahabat. Kemudian selama 10 hari Rasulullah melancarkan serangan ke Khaybar, tapi begitu kuatnya benteng tersebut, tembus apa enggak, Bu? Tidak tembus. Bergantian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian belum juga tembus. Masya Allah. Mereka hanya menghujani apa, Bu? Panah dari belakang benteng mereka.
Jadi yang perlu kita catat adalah orang-orang Yahudi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang pengecut. Coba di Palestina, Ibu, ya, batu yang dilemparkan oleh anak kecil kepada tentara Israel itu sudah takut, Bu. Bahkan Masya Allah yang saya dapatkan itu juga mereka berlindung di tank-tank mereka, dan tank mereka itu bau bau pesing, dan mereka itu buang air kecil di situ, Masya Allah, karena saking takutnya. Dan kebiasaan mereka adalah berlindung di belakang benteng. Mereka menghujamkan panah-panahnya, kemudian Rasulullah SAW hanya bertahan di situ. Ya, dari pagi sampai malam mereka menghujamkan panahnya sehingga Rasulullah SAW kena sedikit panahnya. Ya, ibu jarinya kena panahnya. Dan Rasulullah bilang, tetap kita di sini, kita bersabar menghadapi mereka, baru kita pindah. Barulah, Masya Allah, Rasulullah memberikan satu kemuliaan untuk seorang sahabat, dan sahabat ini, ya, nanti di dalam kisahnya akan diberikan mandat untuk menggempur benteng Khaybar. Ya. Semuanya sahabat dikumpulkan, kata Rasulullah SAW, ya, saya akan memberikan bendera perang ini yang mana kepada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, semua merasakan apa? Pingin mendapatkan bendera tersebut. Ya, tapi Masya Allah, pas pagi-paginya, gitu ya, kemudian yang ditanya siapa, Bu? Sudah bawa royah nih, kemudian yang ditanya apa? Mana Ali? Jadi yang diberikan apa? Ali bin Abi Thalib. Dia sedang sakit ya Rasulullah matanya. Bawa ke sini pada Rasulullah SAW memberikan apa? Ya, ludah, ya. Kemudian sembuhlah Ali. Tapi ingat catatannya, ini ludahnya Nabi. Ya, kalau ludah manusia biasa, ya, bisa tambah infeksi, Bu, ya. Tapi lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib dengan keberaniannya kemudian memimpin pasukan dan menerima mandat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti apa? Keberanian Ali ini sudah tidak diragukan lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan pedangnya yang luar biasa, Ali bin Abi Thalib, ya, maju untuk menggempur Khaybar. Ya, ya, silakan. Saya kapan tuh nonton di film The Messenger, ya, Pak? Ya. Apa betul pedangnya Ali itu dua? Oh, ya. Digambarkannya seperti itu. Pedang Ali bin Abi Thalib yang Dzulfiqar itu, ya? Iya. Ya, memang bercagak dua. Ya, betul. Ya, betul. Jadi di dalam riwayat memang pedang kekhasannya Ali bin Abi Thalib seperti itu. Jadi luar biasa bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan benteng Khaybar itu dengan cara, ya, kata Rasulullah SAW, ya, di dalam hadisnya yang nanti, ya Ali, ya, kalau kamu memerangi Khaybar itu tolong dakwahin dulu. Jadi orang-orang muslimin kalau perang itu bukan berarti hanya perang saja. Yang pertama adalah tawarkan mereka kepada Islam. Luar biasa, Bu. Kalau dia nolak, mereka nolak, maka tawarkanlah jizyah pada mereka. Jizyah itu apa, Bu? Jizyah itu seperti pajak yang dibayar. Kalau kita kan zakat, Bu, ya. Kalau mereka jizyah bayar dalam perlindungan kaum muslimin. Kalau mereka menolak juga setelah didakwahi, ini karena mereka mengkhianat, Bu, ya. Jadi maka barulah perangilah. Dan subhanallah, disitulah kehebatan Ali bin Abi Thalib yang melawan seorang Yahudi, seorang panglima Yahudi yang tingginya di dalam riwayat itu sampai 5 meter, Bu. Masya Allah. Tingginya Rasulullah SAW, tingginya sahabat Ali bin Abi Thalib paling ya sekitar 1,9, 190, ya, 2 meter paling tinggi, ya. Ini Masya Allah raksasa yang ya, yang pertama keluar. Ini ada 3 bersaudara, Bu. Yang pertama adalah Marhab,
ya, kemudian Harith, kemudian Yasir, dan ya yang berhasil ditumbangkan dengan sangat dahsyatnya perang itu, sampai-sampai apa? Masya Allah, semuanya tercengang melihat pertarungan hebat itu Ali bin Abi Thalib dengan Harith. Masya Allah, yang mana yang kalah, Bu? Harith ya. Masya Allah, itulah hebatnya dulu. Panglima jenderal itu adalah berada di depan. Kalau sekarang agak beda, Bu. Ya, jenderal berada di belakang. Maka yang berada di depan adalah pasukan yang pertama, kopral. Jadi lagunya kopral itu adalah, syairnya kopral adalah maju tak gentar. Syairnya jenderal adalah di sini senang, di sana senang. Beda dengan Panglima Ali bin Abi Thalib melawan Harith, dan Masya Allah berhasil menaklukkan seorang raksasa yang menjadi panglimanya. Panglimanya siapa? Panglimanya Yahudi di Khaybar itu berhasil ditumbangkan. Dan selanjutnya Yasir berhasil ditumbangkan oleh sahabat Zubair bin Awam. Masya Allah, barulah bisa ya terbukalah benteng Khaybar. Masya Allah, benteng-benteng itu sangat kuat ya, sehingga Rasulullah SAW melihat bahwasanya untuk menaklukkan mereka, orang-orang yang di Khaybar itu harus ya kita tebang pohon-pohonnya, pohon kurmanya. Kenapa? Mereka itu sudah khawatir kalau pohon-pohon kurmanya itu ditebang, pohon kurmanya itu habis, maka mereka ya sekali lagi mereka tidak kuat ekonominya. Makanya setelah benteng Khaybar itu takluk, ya berlapis-lapis, Bu. Berlapis-lapis benteng Khaybar itu selama 45 hari dalam riwayat. Maka Rasulullah SAW ya mempekerjakan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi untuk mengelola. Ya. Dan Masya Allah, Ibu, ya orang-orang Yahudi itu meminta mereka untuk ya join apa, Bu? Kebun kurmanya. Ya, kalau misalkan ada keuntungan berarti dibagi, ya. Ya, dipekerjakan oleh Rasulullah SAW, dan itu pun masih berkhianat kepada Rasulullah SAW. Di benteng Khaybar itu juga Rasulullah SAW mau diracuni, ya, diracuni oleh seorang ya Yahudi wanita. Rasulullah kan sukanya kambing, Bu ya. Ya, makanya kambing itu ada kolesterolnya, Bu ya. Saya rasa daging yang paling bagus adalah daging kambing. Kolesterolnya sedikit. Bahkan kalau ada yang bilang kolesterol itu adanya di lab, Ustadz. Kalau di dalam piring itu nggak ada, Ustadz, kolesterol. Ya. Jadi daging kambing itu adalah daging yang terbaik sebenarnya, yang disukai oleh Rasul. Masya Allah, Ibu. Bagaimana mereka membuat tipu daya sampai mereka sudah dikalahkan saja, ya, seorang wanita Yahudi membubuhkan racun yang dimana itu bagian yang paling Rasulullah suka di bagian kambing itu. Ini wanita Yahudi ingin mengetahui, kalau dia Nabi pasti katanya akan diberitahu, pasti ada yang memberitahu. Sebagaimana yang tadi orang Yahudi mau menimpakan batu, dikasih tahu, ya. Baik. Kemudian apa? Ternyata Masya Allah baru sedikit Rasulullah dikasih tahu itu ada racun, langsung dimuntahkan oleh Rasulullah, dan dagingnya pun ikut memberitahu, ya. Kemudian apa? Juga ada seorang sahabat yang memakan, ketika itu memakan dagingnya, dan beberapa hari kemudian sahabat tersebut meninggal, ya, tidak tertolong. Adapun Rasulullah SAW masih berasa racunnya itu sedikit sampai akhir hayat beliau. Jadi akibat dari racun.
Dan itulah tabiat sebenarnya mereka orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna syaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Orang-orang yang sangat memberikan perlawanan kepada kaum muslimin itu adalah orang-orang Yahudi. Setelah Khaybar itu ditaklukkan saja, masih ada makar dari orang-orang Yahudi. Setelah mereka diberikan keluasan untuk bertani saja gitu ya, mereka masih memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah kisah penaklukan Khaybar yang sedikit ini ya. Mungkin kalau kita jelaskan bisa 2 hari, Bu. Tapi kita mau ambil ibrohnya. Apa sih? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusir orang-orang Yahudi ini? Ya, yang pertama adalah orang-orang Yahudi itu adalah tabiatnya selalu memusuhi dakwah kaum muslimin. Padahal apa? Orang-orang Yahudi itu tahu bahwasanya Nabi yang terakhir itu adalah ismuhu Ahmad. Betul ya? Di dalam surat As-Saff ya, juz 28, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sudah menjelaskan bahwa Nabi terakhir itu. Tapi mereka tidak mau kalau Nabi itu dari keturunan Ismail. Harus dari Bani Israel. Ya, Bani Israel itu anaknya Yakub. Ya, Masya Allah. Sampai terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ya memberikan teguran yang keras, bahkan memerangi orang-orang Yahudi. Beberapa ibroh ya. Yang kedua, pembagian gonimah ya. Gonimah berdasarkan perang tersebut, yaitu pembagian 4/5 pada mereka yang berperang, 1 saham bagi orang yang berjalan kaki, dan 3 saham bagi orang yang menunggang kuda. Tadi 1.400 orang itu mendapatkan gonimah ya. Di antaranya adalah yang berjalan kaki 1, kemudian yang 3 saham lagi bagi penunggang kuda. 1 saham untuk dirinya dan 2 saham untuk kedua kudanya. Jadi dilebihkan untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang munafik tadi. Orang munafik tadi tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya disyariatkannya Aqdul Musaqah, yaitu seorang pemilik tanah menyerahkan pengelolaan kebunnya kepada orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Nah, tadi kan orang Yahudi disuruh bekerja di ladang-ladang di Khaybar setelah penaklukan. Musaqah itu ada artinya adalah mempekerjakan tanah gitu ya. Tanah untuk tanah orang gitu ya, untuk dibagi hasilnya. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga di sini melarang bahwasanya haramnya riba atau kelebihan pertukaran makanan pokok atau yang lain atau timbangan ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu senang riba, tapi ribanya kepada orang selain Yahudi. Tapi sesama Yahudi itu tidak ada riba, dan mereka tidak boleh. Mereka ingin mengintimidasi orang lain boleh, tapi sama mereka tidak boleh. Jadi larangan riba ini juga ya mereka ada di ajaran mereka, cuma Rasulullah menegaskan lagi bahwasanya barang-barang yang nanti tidak boleh dimakan riba gitu ya. Dan sekali lagi di pertemuan kita yang awal ini, maka kita harus mengambil ibroh dari perang Khaybar ini, bahwa sesungguhnya yang menaklukkan Yahudi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan kita kemenangan. Ya, tadi dalam surat Al-Hasyr kita nggak menyangka bahwasanya kaum mukminin akan menang, ya. Tetapi mereka dengan pede, ya. Jadi kalau dilihat Yahudi di dunia ini, mereka rata-rata menguasai perekonomian, menguasai alat-alat senjata.
ya, bahkan teknologi yang canggih itu mereka kuasai. Tapi ingat, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memenangkan kaum muslimin. Dan terakhir ya, orang-orang muslimin sampai sekarang ya masih berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah Masjidil Aqsa. Jadi mereka, Bu, kalau kita lihat ya di dalam peta Palestina itu tersisa dari Palestina adalah Gaza dan West Bank saja. Jadi tepi barat dan Gaza itu adanya di pinggir-pinggir semua, Bu. Jadi kalau misalkan di mana tanah Palestina mereka sudah tercaplok, bahkan mereka mempunyai rencana apa? Menghancurkan Masjidil Aqsa. Dan ingin menggantinya dengan Haikal Sulaiman. Jadi Haikal Sulaiman ini, Sulaiman Temple ini dijadikan untuk mereka di akhir zaman. Mereka berkeyakinan bahwa nanti akan berdiri kuil Sulaiman yang dulu pernah ada. Dan mereka sudah menyiapkan bagaimana nanti penyembelihannya dan yang lain-lain. Dan mereka juga tercatat nanti akan menjadi pengikutnya Dajjal ya, berperang melawan kaum muslimin. Oleh karena itu kaum muslimin sekali lagi di seluruh dunia ya sekarang sedang menghadapi cobaan ya, diantaranya adalah cobaan peperangan ya, diantaranya cobaan peperangan. Bagaimana kita sebagai kaum muslimin, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna aduwallahu aduwakum ya, kita disuruh menyiapkan. Jadi tidak menyerang, tapi menyiapkan dan untuk menakut-nakuti mereka saja. Dengan cara apa? Kaum muslimin itu kalau uhuwahnya bersatu akan menjadi kuat dan mereka akan gentar sendiri, Bu. Jadi kalau teknologi nggak usah dipikirin, Bu. Teknologi secanggih apapun mereka punya. Bahkan mungkin kita lagi kajian di sini, oh Ustaz Abdurrahman sudah ada nih di dalam datanya, tidak apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya, kita harus mengambil ibrah dari perang Khaybar. Insya Allah kalau dengan kekuatan iman, insya Allah kita akan menang. Ya, walaupun ya jumlah kita sedikit. Di perang Khaybar itu kita cuma 1.400, mereka 7.000-an. Ya, kalau berbanding ya bagaimana bandingannya 1.000. Di perang Badar kita cuma 300 orang melawan 1.000-an orang ya dari kaum Quraisy. Tapi ingat ya, Allah Subhanahu wa taala akan menolongkan pertolongan ya. Ya dalam konteks mungkin di dunia ini orang-orang Yahudi bisa merajai perekonomian, kita harus mengganti sistemnya. Sistem ribawi ini harus kita ganti. Misalkan ya, sistem yang dibangun oleh orang-orang Yahudi itu adalah menetapkan bunga. Betul? Jadi bagaimana Ustadz kalau kita mau maju menghadapi orang-orang Yahudi dari perekonomian? Kembalilah kepada perekonomian Islam. Sekarang nggak ada kital di ya apa namanya, Indonesia bukan darul harb, bukan darul yang perang, bukan. Tetapi peperangan kita melawan Yahudi adalah peperangan ekonomi dulu. Coba, Bu, kalau kita berhasil memboikot dan istiqomah ya, ya dan istiqomah, insya Allah perekonomian kita akan bagus ya. Beralihlah dari yang riba itu, kita tinggalkan karena mereka menghembuskan ya ajaran ribawiyah dan orang Islam punya ekonomi sendiri ya. Kemudian pilihlah ya, kalau ya orang-orang yang muslim ya, walaupun agak mahal, Bu ya walaupun agak mahal tidak apa-apa, kita beralih. Kemudian ya kuatkanlah akhlak kita, karena anak-anak kita diserang ya oleh 3F, food, fun and fashion ya. Food, makanan ya, mereka apa namanya, memberikan satu makanan yang mungkin melemahkan keimanan kita ya. Ya. Kemudian hiburan ya, hiburan juga, kemudian pakaian juga sama seperti itu. Maka insya Allah mudah-mudahan perang Khaybar ini ada
manfaatnya kita pelajari, dan silakan membaca di kitab-kitab sirah untuk pendalaman lebih lanjut, insyaallah. Ada tanya jawab, silakan. Ya. Mohon koreksi Ustaz. Saya punya kepingan-kepingan mengenai perang Khaibar itu. Jadi ketika ada perang, lupa saya namanya, mungkin perang Badar, itu kan umat muslim perang mati-matian di situ. Nah, pada saat perang Badar atau perang Furqan, saya lupa, itu memang sudah terseleksi bahwa muslimin yang ikut perang itu betul-betul orang yang beriman kepada Rasulullah. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata, maka tidak boleh ada peperangan antara Madinah dan Mekah. Itu aja ya gampangannya ya Ustaz. Ya. Maka orang Madinah, orang muslim mempunyai kekuatan untuk mengepung Khaibar. Ya. Pengepungan Khaibar ini berlangsung selama 3 bulan. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan bahwa akan mengepung Khaibar, maka orang munafik ikut karena tahu bahwa ghanimah Khaibar itu luar biasa makmur. Pasti ghanimahnya besar. Lalu Rasulullah mencegat dengan Baitul Ridwan tadi. Jadi hanya orang-orang yang ikut perang Badar atau perang Furqan itu yang akan dapat ghanimah dari Khaibar. Nah, ketika pengepungan Khaibar itu berlangsung selama 3 bulan, konsumsi habis, ransum habis, maka para sahabat itu ini mohon maaf diberi koreksi, katanya sampai hanya 1 kurma untuk bertahan, jadi hanya dijilat saja, kemudian sehingga para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, kapan pertolongan Allah itu? Kemudian datang ayat saya lupa yang mengatakan bahwa pertolongan Allah itu dekat. Karena 3 bulan betapa kuatnya Khaibar, saya juga belum pernah ke Khaibar Pak, gitu. Jadi mungkin itu posisinya di atas. Karena ketika kaum muslim menyerang dia selalu turun karena tidak bisa. Saya juga belum tahu Khaibar. Lalu kemudian ada pertolongan Allah dengan satu pengkhianat dari Khaibar itu turun dikasih tahu. Khaibar itu airnya itu sumbernya di bawah. Kamu tutup, nanti dia nggak ada air. Maka kaum muslimin itu menutup itu sehingga mereka turun karena memang tidak ada air. Dan setelah mereka turun ya itu tadi mungkin ini mohon maaf Pak, ini kepingan cerita di kepala saya. Jadi ketika mereka itu terpaksa keluar karena memang tidak ada air. Nah, kalahnya Khaibar itu sangat kaya. Kemarin tahunnya SBY atau Mega, ke Menteri Pertanian kita pernah ke sana membawa proposal bagaimana cara memakmurkan. Tapi sampai sana saya mendengar kabar bahwa Menteri itu malu karena ternyata Khaibar itu luar biasa makmur, luar biasa subur. Nggak ada Indonesia yang sesubur itu. Jadi itu kepingannya. Jadi mereka keluar karena sumber air itu ditutup karena tidak ada air, maka mereka terpaksa keluar. Tapi saya kurang tahu, mohon koreksi. Ya. Baik, jazakillah khairan. Yang pertama, memang banyak kejadian sebelumnya. Jadi banyak kejadian sebelum di penaklukan Khaibar itu, diantaranya adalah ada seorang pengembala yang menginformasikan ada apa saja yang di Khaibar itu. Pengembala. Jadi pengembala kambing yang keluar dari bentengnya, kemudian bersyahadat, kemudian bergabung kepada kaum muslimin. Ya, di antaranya seperti itu. Dan pengembala ini akhirnya beliau syahid jalan Allah. Dan Rasulullah bilang, kalau mau ngelihat seorang yang masuk surga tapi belum sholat, ini orang. Ya belum sempat sholat Bu ya, belum sempat sholat gitu. Dan itu memang pengepungan itu ya, Rasulullah juga membabat sedikit dari pohon-pohon yang di Khaibar dan yang lain. Kalau di dalam sirah ya, yang di sini ada Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kemudian sirah yang ditulis oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Memang mereka terdesak, dan yang satunya lagi karena mereka sudah mengalami ketakutan duluan karena panglima-panglimanya itu sudah, dan ketika itu barulah dibobol benteng Khaibar dan kaum muslimin masuk ke situ. Artinya mereka juga sudah bisa masuk karena sudah pemimpinnya sudah ya meninggal, dan kemudian Rasulullah masuk. Dan ada cerita panjangnya, wallahu alam, kalau misalkan mereka kekurangan air
atau tidak, yang nanti saya cari lagi apakah memang sumber airnya dihambat oleh Rasulullah, tapi yang jelas kaum muslimin itu masuk. Dan juga yang manjanik, tahu manjanik ya? Manjanik itu yang apa namanya? Alat untuk melempar itu nanti juga dibuat benteng itu supaya hancur oleh Rasulullah. Di manjanik itu apa? Kayak ketapel gitu yang besar ya, yang untuk namanya menghancurkan benteng-benteng Khaybar itu. Jadi di situ riwayatnya seperti itu. Dan pengepungannya sudah lama di situ, tapi yang terjadi yang bisa Rasulullah SAW taklukkan itu yang menaklukkan benteng itu ya selama tadi 45 hari peperangan gitu ya. Kalau yang pengepungannya sebelumnya sudah ada ya. Saya rasa itu yang perlu digarisbawahi. Kalau untuk air, saya nggak tahu apakah air itu dihambat juga, tapi yang jelas kaum muslimin sudah bisa masuk. Dan terkenal ucapan Rasulullah adalah Khaybar Khaybar ya Yahud Jaisu Muhammad saufa ya'ud, dan berhasil dilumpuhkan benteng itu, bukan mereka keluar sendiri. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita baca lagi tarikhnya dalam tafsir. Ya. Ada lagi? Dari kaum muslimin itu tercatat di dalam sejarah itu 20 orang, diantaranya adalah yang pertama meninggal itu adalah Mahmud bin Maslamah. Yang pertama meninggal. Kenapa? Jadi pada saat diserang ya, ada yang namanya Mahmud ya sini. Jadi punya saudara namanya Muhammad bin Maslamah. Jadi Muhammad bin Maslamah ini salah satu panglima yang sangat berani, panglimanya Rasul juga. Jadi ketika diserang benteng Khaybar itu, kan Yahudi dari dalam Bu ya, Yahudi dari dalam, kemudian sangat kewalahan kaum muslimin, dihujani apa? Panah. Dan sampai Rasulullah juga kena sedikit gitu di Khaybar. Kaum muslimin udah pakai tameng saja karena nggak ada lagi yang dibuat pertahanan selain itu kan, panah itu. Dan kemudian mereka pasukan kaum muslimin disuruh untuk beristirahat. Nah, ketika beristirahat ada satu bangunan tua yang mana Mahmud bin Maslamah ini istirahat di sana. Ternyata seorang panglima Yahudi itu datangnya ngendep-ngendep ya, kemudian melemparkan batu, akhirnya sampai meninggal. Nah, Mahmud bin Maslamah ini sempat lari ke kamp kaum muslimin tapi tidak dapat tertolong lagi. Nah, disitulah syahid yang pertama di perang Khaybar. Jadi tercatat kalau kaum muslimin ada 20 saja yang meninggal dari sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Mahmud bin Maslamah yang meninggal. Allahu ta'ala alam. Insyaallah. Sudah masuk zuhur Ibu ya? Udah ya. Saya mohon maaf atas keterlambatan tadi. Insyaallah mudah-mudahan walaupun yang sedikit ini bisa menambah manfaat buat kita. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.